Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nizar dengan lahir dengan NIM 21314151411127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu penerapan SHK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM dengan studi kasus UD Dua Putri Soleha Probolinggo untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam matkul metode penelitian terapan, yaitu untuk yang pertama latar belakang. Bagi perusahaan, perkembangan informasi mengenai keuangan menjadi hal yang krusial. Laporan keuangan termasuk alat yang dapat mempermudah perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan sekaligus hasil usaha perusahaan di periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer keuangan satu perusahaan merupakan suatu bentuk tanggung jawab kepada pemilik usaha dan dapat membantu para pihak yang akan menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan UMKM telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau SAK EMKM yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IIA dan efektif per 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang disusun lebih sederhana dari standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Sebelumnya, karena dasar pengukuran menggunakan biaya historis sesuai, biaya perolehannya dan pertujuan dapat lebih mudah untuk diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan para pelaku UMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan rincian pos-pos tertentu yang relevan. UD Dua Putri Soleha adalah perusahaan industri bergerak pada pengolahan bawang merah, yaitu salah satu hasil bumi utama di Probolinggo, Jawa Timur, beralamat Desa Tegalrejo, Kecamatan Linggo, Kabupaten Probolinggo. Perusahaan ini merupakan produsen bawang goreng yang berkembang pesat. Penjualan dari produk-produk UD Dua Putri Soleha ini hanya dijual untuk mencukupi kebutuhan lokal Probolinggo, tetapi tidak hanya dijual untuk mencukupi kebutuhan lokal Probolinggo, tetapi juga eksternal kota Probolinggo, bahkan luar provinsi dan luar pulau. Omset per bulan dari industri ini berasal informasi dari pemilik melebihi 65 juta rupiah per bulan. Namun dalam perkembangannya UMKM tak luput dari masalah, salah satunya dalam hal keuangan. UD Dua Putri Soleha Probolinggo adalah perusahaan industri yang melayani pemesanan pengiriman makanan berupa berpusat di Probolinggo, Jawa Timur. Perusahaan ini menjadi salah satu produsen industri makanan yang kini mulai berkembang. Target pasar UMKM Dua Putri Soleha Probolinggo yaitu para mahasiswa, karyawan pabrik, hingga rumah tangga sekalipun. Omset per bulan dari usaha ini berdasarkan informasi dari pemilik industri adalah 200 juta rupiah dalam pengelolaan keuangannya. Pemilik melakukan pencatatan laporan keuangan memakai nota pembelian bahan baku dan total penjualan yang masih sederhana. Pemilik merasa kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan karena belum paham dengan laporan keuangan dan SHK EMKM. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang judul analisa keuangan usaha mikro kecil menengah ditinjau dari standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau studi kasus pada UMKM UD Dua Putri Soleha Probolinggo. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UD Putri Soleha Probolinggo, dan yang kedua, bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM pada UD Dua Putri Soleha Probolinggo dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menganalisa penyusunan laporan keuangan UMKM UD Dua Putri Soleha Probolinggo. Yang kedua, menerapkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM pada
UD Dua Putri Soleha Probolinggo dalam menyusun laporan keuangan. Tinjauan teori. Yang pertama, laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Yang kedua, UMKM adalah sebuah usaha atau badan usaha milik perorangan dan produktif dan memiliki kriteria sesuai perundangan dan ketentuan di Indonesia. Usaha ini bukan cabang perusahaan besar. Sesuai aturan standar EMKM, batas nilai aset untuk UMKM adalah kekayaan bersih tanpa tanah bangunan maksimal 50 juta rupiah, untuk usaha mikro atau hasil penjualan maksimal 300 juta rupiah per tahun. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara lain dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah tanpa tanah bangunan, untuk tempat usaha atau penjualan per tahun antara 300 juta rupiah sampai 2.500.000 juta rupiah. Yang ketiga, SHK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SHK etap dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Untuk metode penyelesaian tugas akhir, yang pertama, objek penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah keuangan usaha mikro, kecil, menengah yang ditinjau dari standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Yang kedua, subjek penelitian, subjek dan jenis penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu UD Dua Putri Soleha. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan purposive samping. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Dan yang ketiga, sumber data. Data primer bersumber dari perorangan yang diperoleh melalui yang pertama interview dan yang kedua observasi. Untuk data sekunder adalah data yang didapat dari buku serta materi yang tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini nantinya diperoleh dari arsip UD Dua Putri Soleha seperti pencatatan keuangannya. Untuk teknik analisa data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. UMKM UD Dua Putri Soleha merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang industri makanan, dan usaha ini berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Linggo, Kabupaten Probolinggo. Usaha ini didirikan oleh sepasang suami istri bernama Bapak Joko Santoso dan Ibu Eni Suryaningsih sejak tahun 2013 hingga sekarang. Namun UMKM UD Dua Putri Soleha sendiri diambil dari nama anak serta tidak memiliki arti khusus dalam penamaan usaha tersebut. UMKM UD Dua Putri Soleha ini telah berdiri selama 9 tahun dan usaha ini sudah terkenal di daerah Kabupaten Probolinggo hingga memiliki pelanggan tetap. UMKM UD Dua Putri Soleha ini didirikan karena pada saat itu tahun 2013 Kabupaten Probolinggo jarang ditemui usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya bawang goreng. Sehingga setelah berpikir panjang, pemilik ingin mendirikan usaha bawang goreng, dan ide tersebut muncul karena pemilik membaca situs perdagangan saat itu di Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Perhitungan yang digunakan UMKM UD Dua Putri Soleha dalam menjalankan usahanya masih menggunakan metode asumsi dan perkiraan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan si pemilik usaha ini bahwasanya mereka rela untung kecil demi menjaga pelanggan mereka. Ditambah lagi faktor lingkungan sekitar yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo menyukai produk yang murah namun memiliki kualitas yang baik. Kajian tersebut membuat usaha ini dalam penerapan harga pokok produksinya sesuai dengan metode full costing yang ada pada umumnya. Berikut merupakan proses perhitungan harga pokok produksi UMKM UD Dua Putri Soleha dengan metode kuantitatif. Berdasarkan tabel yang pertama, laporan posisi keuangan tampak perusahaan mengalami kenaikan aktiva maupun pasiva yang berupa aset lancar dan modal perusahaan sebesar 15%. Penyebab kenaikan ini adalah karena kenaikan laba perusahaan tahun 2016 ke tahun 2017 yang sebagian laba dipakai untuk menambah aset lancar dengan tujuan untuk pengembangan usaha di tahun berikutnya. Untuk tabel yang kedua,
laporan laba rugi menunjukkan perusahaan pada tahun 2017 mengalami laba bersih atau keuntungan yang meningkat 45% dari laba periode sebelumnya. Di antara penyebabnya adalah adanya kenaikan signifikan omset penjualan. Saat ini penjualan berhasil menembus ke berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Untuk catatan atas laporan keuangan pada entitas UMKM UD20 Soleha diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum entitas didirikan di Probolinggo pada tahun 2010 dan berkembang menjadi UD pada tahun 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur bawang goreng beralamat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Binggu, Kabupaten Probolinggo. Entitas memenuhi syarat atau kriteria sebagai entitas mikro kecil dan menengah sesuai SAK EMKM. Dan yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Pernyataan kepatuhan penyusunan laporan keuangan menggunakan standar sesuai alur di Indonesia yaitu standar dan kaidah SAK EMKM. Dasar penyusunan laporan keuangan entitas didasarkan pada biaya historia penyajian laporan menggunakan nilai rupiah. Persediaan bahan baik bahan baku, penolong, emblek didapat sesuai dengan seluruh biaya pembelian bahan baku sampai di tempat. Sedangkan biaya konversi berupa biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Aset tetap nilai aset tetap di buku besar seluruh biaya untuk memperoleh sampai aset tersebut siap digunakan. Metode penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa atau residu. Pendapatan dan beban pendapatan berupa hasil penjualan diakui pada waktu terjadinya transaksi penjualan, sedangkan beban diakui saat terjadi beban tersebut. Pajak penghasilan sesuai aturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia merupakan rekening aset lancar milik perusahaan dengan penyajian nilai rupiah. Dan yang keempat, persediaan penyelesaian rekening persediaan dan seharusnya sesuai dengan laporan keuangan disediakan seperti pada penyelesaian rekening kas di atas. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan dan permasalahan serta tujuan penelitian penerapan SAK UMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM dengan studi kasus pada UMKM UD20 Soleha Probolinggo yang akan dicapai, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan UD20 Soleha belum disusun sesuai SAK EMKM. Sesuai SAK EMKM yang berlaku per 1 Januari 2018 bahwa setiap UMKM yang sudah memenuhi syarat dan akan mengajukan kredit untuk memperbesar modal usahanya ke perbankan wajib menyajikan laporan keuangan seperti kaidah dalam SAK EMKM, maka disusunlah laporan keuangan pada UMKM UD20 Soleha Probolinggo. Laporan keuangan yang peneliti disusun yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ketiga, laporan tersebut disesuaikan dengan aturan dan kaidah SAK EMKM. Saran yang pertama, pengembangan ilmu. Untuk terus mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu bidang ekonomi untuk UMKM. Dan yang kedua, UMKM UD20 Soleha Probolinggo, penyusunan laporan keuangan oleh peneliti dapat menjadi motivator perbaikan laporan yang dikerjakan selama ini. Yang ketiga, UMKM secara umum, penerapan laporan keuangan penelitian ini merupakan masukan bagi UMKM secara umum untuk membuat laporan seperti standar dan kaidah yang ditetapkan SAK IAE, yaitu SAK EMKM yang telah diberlakukan mulai per 1 Januari 2018. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan tambahan dan dapat digunakan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang laporan keuangan EMKM. Demikian presentasi dari saya. Sekiranya bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.